presentasikan bagaimana mengarsip secara sistem geografis ataupun sistem wilayah. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Katrina Purba, mengarsip secara elektronik, dan di sebelah saya ada saya Yeni Kurniawati Sumadupa, mengarsip secara elektronik, dan di sebelah saya ada Sylvie Kristin Xiaomin yang akan mengkolekting atau mengumpulkan surat. Di sebelah saya Yulia Fioni Narambe akan menjelaskan bagian inspecting dan indexing, dan di sebelah saya Efra Limbung yang akan mengkode dan melihat surat. Dan di sebelah saya Sindetika Saris Tumarang yang akan menempatkan surat pada arsip. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai bagaimana mengarsip secara sistem geografis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkolektif atau mengumpulkan surat. Ini saya sudah menerima surat dari beberapa bagian dari departemen kami. Contohnya saja, di sini ada untuk departemen pemasaran dan produksi, di mana mereka sudah menerima surat itu terlebih dahulu dan dikumpulkan kembali kepada saya untuk dilakukan yang namanya arsip secara sentralisasi. Di sini surat-surat yang dikumpulkan itu sudah ditandai oleh bagian-bagian departemen perusahaan kami, sehingga ini menandakan bahwa surat ini sudah diterima sebelumnya. Nah, sebelum untuk tindak lanjut sebelum melanjutkan surat ini tuh setelah dikumpulkan adalah dengan cara saya menandainya kembali bahwa surat ini sudah siap untuk diarsipkan di perusahaan kami. Setelah teman saya tadi menjelaskan bagian collecting, di sini saya akan menjelaskan bagian inspecting dan indexing. Apa itu inspecting? Inspecting itu merupakan memeriksa surat sebelum diproses. Jadi di sini saya mengambil beberapa contoh surat. Jadi di sini kita harus melihat terlebih dahulu apakah surat tersebut sudah diberi tanda atau di-checklist ataupun tidak. Jika surat tersebut sudah diberi tanda, maka surat tersebut sudah siap untuk diperiksa ataupun disimpan. Apabila surat itu tidak diberi tanda, maka segeralah dikembalikan dari mana surat itu berasal. Contohnya surat itu berasal dari bagian pemasaran, maka segeralah kembalikan surat tersebut ke bagian pemasaran. Selanjutnya bagian indexing. Apa itu indexing? Indexing itu bagian mencocokkan surat dengan kode kartu indeks yang telah tersedia. Di sini saya mengambil contoh beberapa surat dan kartu indeks yang telah tersedia. Yang pertama ada contoh surat masuk dari PT Swadika. Oleh karena itu, kartu indeks yang telah tersedia memiliki kode kartu indeks SW. SW ini berasal dari dua huruf pertama dari nama PT tersebut. Yang selanjutnya ada caption. Caption ini merupakan nama dari PT surat masuk tersebut. Selanjutnya nomor surat. Nomor surat ini berasal dari sebelah kanan surat masuk tersebut. Yang selanjutnya ada tanggal surat. Tanggal surat ini merupakan tanggal surat kapan dibuat. Yang selanjutnya ada bagian perihal. Perihal ini tersedia di bagian surat, yaitu penawaran barang. Selanjutnya ada alamat. Alamat ini merupakan alamat surat masuk tersebut. Dan yang terakhir ada kode surat. Kode surat ini kita beri satu-satu. Kenapa? Karena kita dapat dari daftar klasifikasi yang telah dibuat. Karena surat ini berasal dari wilayah utamanya Sumatera Utara, subwilayahnya Medan, kode sub-subwilayahnya itu Medan Timur, maka kita memberikan kode sesuai dengan proses penyimpanan geografis 111. Oleh karena itu, kode surat yang terdapat pada kartu indeks ini 1.1.1. Sekian dari proses inspecting dan indexing. Langkah selanjutnya setelah pengindeksan surat adalah pengkodean pada surat. Pengkodean surat adalah memberi tanda atau kode pada surat yang setelah selesai diindeks sebelumnya, seperti yang kami lakukan pada berikut ini. Kode kami ambil berdasarkan daftar klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Di wilayah utama ada Sumatera Utara, kami beri kode 1. Untuk subwilayah Medan, kami beri kode 1.1. Untuk sub-subwilayahnya ada Medan Timur, kami beri kode 1.1.1. Untuk wilayah utama kedua adalah Jawa Barat dengan kode 2, dengan subwilayahnya Bandung dengan kode 2.1. Untuk sub-subwilayahnya ada Lembang dengan kode 2.1.1. Untuk wilayah utama ketiga ada Kalimantan Timur dengan kode 3, dengan subwilayah Kutai Barat dengan kode 3.1, dan sub-subwilayahnya ada Bentian Besar dengan kode 3.1.1. Setelah surat dikode, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu penyortiran surat. Penyortiran surat adalah membeda-bedakan surat atau memisahkan surat berdasarkan kode yang telah dibuat sebelumnya, seperti surat kami berikut ini. Surat pertama kami berasal dari Medan Timur dengan kode 1.1.1. Maka surat ini kami masukkan ke hanging folder dengan kode 1.1.1. Surat kedua kami berasal dari Kecamatan Lembang, Kota Bandung dengan kode 2.1.1. Maka surat ini kami masukkan ke hanging folder dengan kode 2.1.1. Surat ketiga kami berasal dari Bentian Besar dengan kode 3.1.1. Maka surat ini kami masukkan ke hanging folder dengan kode 3.1.1. Setelah surat selesai disortir, maka dilakukanlah penyimpanan surat atau yang disebut dengan placing. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah menempatkan surat atau yang biasa disebut dengan placing. Baik, map ini akan kita ibaratkan sebagai filing kabinet.
Selanjutnya dalam filing kabinet ada Sumatera Utara. Ini sebagai kode laci. Selanjutnya ada Medan yang merupakan sub-sub wilayah dari Sumatera Utara. Ini kita sebut dengan guide. Lalu selanjutnya ada Medan Timur. Ini kita sebut dengan hanging folder. Baik teman-teman, di sini ada 2 surat yang akan saya tempatkan dalam arsip, yaitu ada dari PT Adiguna, di mana PT Adiguna ini bertempat di Jalan Sukamaju, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Nah teman-teman, selanjutnya kita buka filing kabinet kita. Karena ini merupakan surat masuk, maka kita masukkan ke dalam laci surat masuk. Nah, Medan Area ini ada di wilayah utama Sumatera Utara dan dengan sub-sub wilayah Medan dan sub-sub wilayah Medan Area, yaitu dengan kode hanging folder 1.1.2. Baik teman-teman, langsung saja kita buka 1.1.2. Nah, ini dia teman-teman Medan Area. Maka kita letakkan di hanging folder dengan kode 1.1.2. Baik teman-teman, langsung kita masukkan saja hanging foldernya. Lalu yang kedua ini ada surat dari PT Swadikap yang bertempat di Jalan Pelita 1, Blok A 24, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ini merupakan wilayah utama Sumatera Utara, sub wilayah Kota Medan, dan sub wilayah Medan Timur. Maka kita masukkan dengan kode 1.1.1. Ini teman-teman 1.1.1 di Medan Timur. Baik, langsung saja kita masukkan ke hanging foldernya. Dan lalu kita tutup teman-teman. Ini untuk sub wilayahnya, yaitu Kota Medan. Lalu ini wilayah utamanya yaitu Sumatera Utara. Dan ini merupakan surat masuk. Baik teman-teman, sekian dari saya mengenai penempatan surat atau tracing. Selanjutnya penyimpanan elektronik akan dijelaskan oleh rekan saya Katrina Intan Purba dan juga Yeni Kurniawati Simatupang. Baiklah teman-teman, saya Katrina Intan Purba di sini akan menjelaskan mengenai pengarsipan geografis secara elektronik. Nah, jadi arsip konvensional maupun elektronik ini pada dasarnya memiliki kesamaan dalam tahapan pengelolaannya. Nah, namun perbedaannya adalah arsip elektronik ini sendiri dilakukan dengan bantuan komputer sehingga dokumen pada umumnya berbentuk kertas beralih menjadi dokumen secara elektronik. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan memperagakan bagaimana cara mengarsip secara elektronik. Nah, di sini kita memakai aplikasi ataupun web yang bernama Zoho World Drive. Nah, sebenarnya Zoho ini adalah aplikasi ya teman-teman, namun di laptop saya tidak bisa menginstal aplikasi Zoho tersebut karena juga aplikasi Zoho ini ada yang premium, ada yang tidak. Nah, langsung saja kita buka di web Zoho World Drive-nya. Nah, kemudian kita pilih yang Zoho World Drive Management File Online untuk tim. Kita langsung saja buka. Lalu, langsung saja kita mengakses Zoho World Drive tersebut. Nah, kita tekan tombol merah ini. Nah, baiklah. Di sini saya sudah mengupload terlebih dahulu folder-folder ataupun surat-surat yang nantinya akan kita arsip di dalam Zoho World Drive ini sendiri. Nah, misalkan nih, kita sebagai administrasi akan mengarsip surat-surat yang masuk ataupun yang keluar dalam suatu perusahaan. Nah, jadi folder-folder surat tersebut kita masukkan ke dalam Zoho World Drive ini, ataupun misalnya kita menerima surat dari email atau dari Zoho World Drive ini sendiri, maka di sini saya sudah langsung membuat foldernya atau memasukkan foldernya ke dalam Zoho World Drive ini. Jadi, misalnya ini adalah filing kabinet ya teman-teman. Mari kita buka. Jadi di sini sudah ada surat keluar dan juga surat masuk. Nah, yang saya akan jelaskan adalah bagian pengarsipan surat masuk. Nah, jadi di dalam surat masuk ini sudah terdapat folder laci ataupun laci dari Sumatera Utara dan Jawa Barat. Jadi kami beri dia kode angka atau kode lacinya, yaitu 1 untuk Sumatera Utara dan 2 untuk Jawa Barat. Nah, untuk Sumatera Barat sendiri, kita buka contohnya, ada guide dari Pematang Siantar, Medan, dan Binjai yang diberi kodenya yaitu 1.2 untuk Pematang Siantar, 1.1 untuk Medan, dan 1.3 untuk Binjai. Nah, kita contohkan, misalnya kita ambil nih yang guide dari Medan.
Nah, kita buka, dan dalam guide Medan ini sudah terdapat folder yang diberi kode 1.1 untuk Medan Timur, 1.1.2 untuk Medan Area, dan 113 untuk Medan Sunggal. Jadi, bagaimana nih pengarsipannya? Nah, misalnya, sudah ada surat yang kita siapkan yang masuk ke dalam perusahaan kami sebagai PT Analitik Gross. Nah, di sini ada surat dari PT Swadikap berdasarkan kop surat yang berasal dari PT yang mengirim surat kepada perusahaan kita. Nah, di sini ada Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi karena ini adalah berasal dari Kecamatan Medan Timur, maka kita tempatkanlah dia ke dalam hanging folder Medan Timur sendiri. Kita buka kembali Google Drive-nya. Nah, di sini sudah langsung ya ada surat tersebut 1.1.1. Tadi saya mencontohkan saja bahwasanya kita melihat surat tersebut berdasarkan, kalau dia surat masuk kita lihat berdasarkan kop suratnya, maka kita tempatkan jika berdasarkan dari kecamatan yang terdapat dalam kop surat tersebut. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sekianlah mengenai pengarsipan surat masuk dengan menggunakan Zoho Workdrive. Maka pengarsipan surat keluar yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yeni Kurniawati Simatupang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengarsipan surat keluar. Di mana di dalam surat keluar ini terdapat dua kode laci, yakni ada Kalimantan Timur dengan kode 3 dan ada Jawa Barat dengan kode 2. Nah, kita ambil dari Jawa Barat. Di dalam Jawa Barat ini terdapat Guide Bekasi dengan kode 2.2 dan ada Bogor dengan kode 2.3. Nah, kita ambil dari Bekasi, di mana di dalam Bekasi ini terdapat 3 hanging folder, yakni yang pertama ada Pondok Gede dengan kode 2.2.3 dan Bekasi Utara dengan kode 2.2.2 dan ada Bantar Gebang dengan kode 2.2.1. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pengarsipannya. Nah, kita ambil contoh satu surat, yaitu surat keluar yang ditujukan kepada PT Salvagio di Jalan Gopara nomor 11 di Kecamatan Bantar Gebang di Kota Bekasi. Nah, surat sendiri itu sudah berkodekan yakni 2.2.1. Nah, surat tersebut kita simpan di wilayah utamanya itu pasti Jawa Barat, di dalam Guide Bekasi, karena tadi suratnya berasal dari Kecamatan Bantar Gebang, jadi suratnya itu kita simpan di dalam hanging folder Bantar Gebang. Nah, otomatis suratnya tersebut telah tersimpan di sini, yakni suratnya tadi berkode dengan 2.2.1. Nah, teman-teman, apabila kita ingin menemukan satu surat, misalnya dari manajer pemasaran ingin mengambil surat yakni bertanggal 5 Januari. Nah, jika kita mencari surat dari aplikasi Zoho ini, maka yang muncul di sini yaitu pencarian aktivitas yang terbaru yang kita lakukan. Nah, jadi untuk mempermudahnya kita itu menggunakan buku arsip di sini, teman-teman. Yakni tadi surat yang ingin dicari itu bertanggal 5 Januari. Tepat sekali ya teman-teman, suratnya berada di nomor yang pertama, surat yang bertanggal 5 Januari, yakni suratnya tersebut berwilayah di Sumatera Utara dengan subwilayah Medan dan sub-subwilayahnya Medan Timur. Dan kode suratnya itu 1.1.1. Nah, dapat kita cari suratnya itu di aplikasi Zoho ini dengan kode suratnya yaitu 1.1.1. Nah, dapat langsung kita temukan surat yang berkode 1.1 tersebut berasal dari kota Medan Timur. Nah, tadi kan kita mencarinya berdasarkan tanggal. Nah, jadi kami kan melakukan sistem pengarsipan yaitu sistem geografis. Nah, untuk memudahkannya itu tadi kami menggunakan buku arsip. Nah, jika kami menggunakan buku arsip itu akan mempermudahkan surat tersebut langsung menunjukkan ke alamat yang kita tuju. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai sistem pengarsipan geografis berdasarkan manual maupun elektronik. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.